Halo, saat ini saya berada di Laut Merah di Mesir. Seperti yang kita lihat, hotelnya memang bagus. Dan juga kayak lunch, dinnernya bisa ada di 6 lokasi dan free. Itu udah termasuk di saya punya trip. Apa yang saya bisa ceritakan tentang Mesir yang mungkin orang-orang perlu tahu? Yang pertama kalau kamu itu aman. Jadi banyak saya dengar juga dari Amerika bahwa banyak turis cancel trip mereka ke Mesir karena takut bahwa ini akan kena efek daripada perang antara Gaza dan Israel. So far yang saya lihat sih selama ini, mulai dari piramid sampai di Aswan sampai di Laut Merah, akan kembali lagi ke Kairo lagi. So far tidak ada gerakan-gerakan, tidak ada siaga-siaga, tidak ada tank militer, orang biasa-biasa aja. Jadi yang pertama aman, kalau kamu mau pergi aman. Kedua, Mesir punya uang lagi devaluasi turun sangat tinggi. Jadi kalau kamu mempunyai US dollar atau Indonesia, cukup berharga di sini. Sebagai contoh, saat ini 1 US dollar itu 47 pound namanya kalau di Mesir. Kalau di luar 50 ya. Tapi paling minimum 47-50 lah. Jadi kalau saya 200 kalau misalnya 200 pound itu sekitar 5 dolar lah. Kalau kita kasih tip 5 dolar, 200 pound atau 100 pound itu sekitar 2,5 dolar. Mereka senang sekali. Nah, itu yang pertama. Jadi terus terang kita kan kayaknya agak di LA ini, di Amerika kayaknya wow, kok devaluasi, ini resesi atau bagaimana, dolar, barang-barang even tip 2 dolar pun masih sudah tidak ini ya. Tapi ternyata kalau dolarnya dipakai di Mesir sangat berarti. Itu yang kedua. Ketiga yang saya perhatikan bahwa dari sini ya memang betul banyak scam. Jadi di jalan-jalan mungkin dia ini saya dengar dia mau kenalan dengan lo, ya biasalah di tempat-tempat turis seperti begitu. Ya kalau gue jalan dengan topi gue, ya dia kira gue orang China, tapi kalau gue bilang assalamualaikum, gue dari Indonesia, mereka berubah itunya, karena dikira sesamanya ya, sesama umat Muslim. Apalagi saya panggil assalamualaikum. Tapi banyak juga panggil saya Maharaj, dikira aku dari India. Jadi banyak orang-orang tanya saya apakah saya adalah Maharaj katanya, karena mereka suka gue punya udeng. Ya, keempat yang aku mau ceritakan bahwa dalam perjalanan Laut Merah ini dari mana Aswan ke Laut Merah ini, kita lewatin padang gurun seperti lewatin Las Vegas. Tidak ada apa-apa. Tiba-tiba ada kota di situ. Jadi saya rasa kan beda kalau kita di Indonesia, perjalanannya mungkin masih ada gitu loh, tempat-tempat Ini hampir selama saya jalan dari Kairo 2 jam baru ketemu tempat istirahat untuk kencing, dan itu pun hanya satu restoran. Ya ada jual-jual baju-baju, makanannya jelek banget, harganya 10 dolar. Ya sudahlah, saya tutup mata aja. Tapi begitu sampai di Laut Merah ini beda. Jadi ini kota ini namanya apa lagi ya, gue lupa namanya. Tapi lumayan, jadi sebelah kiri semua hotel-hotel yang mempunyai ya kayak seperti di Bali hubungan dengan Laut Merah. Sebelahnya itu tempat jual-jual, pasar-pasar, dan ada money changer. So far sih yang saya lihat orang Mesir ini of course mereka punya pandangan bahwa kemarin saya ngobrol ya. Jadi banyak yang juga tidak begitu suka dengan Sisi. Yang ini adalah presiden yang sekarang dari Mesir ini, namanya Sisi. Dan saya dengar mereka presiden mereka paling suka itu Mubarak karena banyak lapangan kerja.
Nah, saya baru tahu juga bahwa Sisi ini kayaknya kayak jenderal, ambil alih dengan kudeta kayak gitu ya. Tapi dia lumayan, dia ada 3 hal mungkin segi positifnya ya. Yang pertama bahwa dia membuat Mesir ini punya persenjataan paling canggih. Kedua katanya di daerah sini. Kedua dia memperbaiki jalan-jalan. Jadi bukan membuat jalan baru, memperbaiki jalan-jalan yang tadinya jelek sekarang bisa dilalui gitu. Itu sumbangsi dia. Ketiga dia membuat Mesir tidak ikut perang. Nah itu sangat diapresiasi orang-orang. Jadi apa yang saya dengar dari orang-orang ini, mereka walaupun mereka memang memihak Palestina, tapi mereka tidak mau ikut-ikutan untuk ikut perang. Itu yang saya dengar. Jadi itu yang segi positifnya. Tapi yang segi negatifnya saat ini inflasi tinggi. Mungkin karena perang juga antara ini mempengaruhi perekonomian di Mesir. Karena Karena banyak turis-turis, karena mereka punya kehidupan bergantung besar sekali sama turis. Banyak turis-turis dari Amerika cancel trip mereka ke Mesir. Jadi itulah yang menjadi concern daripada anak-anak muda ini. Saya dengar akan even ada gerakan-gerakan mau demo atau apa untuk menurunkan gantikan presiden ini. Tetapi tampaknya tidak ada figur kuat yang bisa untuk menggantikan presiden ini, ya. Karena katanya kalau ada yang ini masuk penjara katanya, gitu. So itu yang saya lihat. Presiden Sisi udah 2 periode, tampaknya katanya mau ada di parlemen supaya dia diperpanjang lagi. Itu yang saya lihat dari apa yang terjadi di Mesir. Terus mengenai makanan, ya, saya amazed bahwa Mesir ini dia punya makanan sangat beraneka ragam. Terutama dia punya kue-kuenya itu ya, cuma ada satu hal, kue-kuenya itu berbagai macam, beragam sekali. Terus tapi banyak sekali yang manis-manis juga, sangat manis. Jangan saya punya diabetes semakin tinggi di sini nih. Saya belum ngecek-ngecekin di sana, berani. Tapi makanannya banyak manis-manis. Inilah kurang lebih di lobbynya kita. Mereka di sini tentu kan ada Muslim dan ada Kristen Koptik ya. So far di hotel aku tidak melihat ada orang yang berenang dengan pakaian Muslim ya. Ada yang tentu yang pakai panjang atau apa. Seperti biasa aja ya. Nah, ada juga yang menarik bagi saya. Jadi dulunya mereka mempunyai bendungan. Jadi Sungai Nil ini kan sungai yang subur, tapi sayangnya sering banjir. Karena itulah dibangun bendungan yang dibangun oleh Inggris pada waktu itu dulu. Tapi ternyata bendungan ini kurang efektif. Tahun 72 mereka bangun bendungan paling modern, itu dibantu oleh Rusia. Nah saya heran, Rusia bantu Mesir tahun 72 untuk apa? Kalau tahun 72 itu kan lagi perang dingin. Jadi mungkin Rusia bantu dengan expectation bahwa Mesir akan menjadi negara komunis. Tapi kan Mesir kan udah jadi negara komunis. Terus saya pikir keuntungannya apa untuk Mesir, untuk Rusia ya? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas di Red Sea ini turisnya ini banyak dari Rusia. Ya, turisnya banyak sekali dari Rusia, dari Amerika jarang ya. Itu yang saya lihat. Kata orang-orang sini, mereka turis Rusia ini suka mabok, suka minum. Karena di hotel di sini kita mau minum hard liquor, vodka apa itu free. Cuma saya kan tidak bisa minum, jadi saya even bir juga saya jadi saya selalu minta koktail yang non alkohol aja, yang paling gabung-gabung apa sirup atau Fanta atau apa. Apalagi yang saya bisa ceritakan di sini. So far sih saya senang-senang aja. Menurut saya tuh semuanya profesional, kecuali yang di Aswan. Di Aswan ini ada Abdel Karim, itu kurang begitu bagus menurut saya ya. Karena
um, apa dia buat kita ke cepat-cepat untuk lihat tomb. Saya baru tahu kalau ada 64 tomb daripada Firaun di Valley of the King. Satu tiket kita bisa diklik, kita bisa ke 3 tomb. Saya pikir kalau saya beli 2-3 tiket saya bisa ke 9 tomb. Dan mungkin ya saya tidak tahu apakah memang mirip-mirip aja, tapi saya ke 3 tomb aja. Saya lagi pikir kalau saya sendiri ke sini saya ke 9 tomb. Saya beli 3 tiket. Tapi jelas untuk additional saya ambil Tutankhamun punya tomb. Ya memang hampir kosong, cuma ada 2 hal yang penting di situ. Hanya ada muminya si anak Tutankhamun itu. Kalau tidak salah umur 12 tahun ya. Terus yang kedua ada peti batu, peti mati batunya. Yang lain-lain semua isinya saya kira udah dipindahkan ke Kairo. Jadi saya akan ke Kairo untuk lihat ke sana. Udara saat ini panas banget, 120 derajat Fahrenheit. Atau kurang 32 berarti sekitar 88, sekitar 44 Celcius. Ya, panas juga, panas sih. Well, itu aja yang saya mau bisa ceritakan tentang Mesir.